Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan siang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif ya. Jadi untuk materi ini saya sudah pernah bahas ini sedikit di pertemuan sebelumnya. Sehingga mungkin untuk pembahasan kita hari ini saya akan lebih banyak membahas tentang contoh-contoh soal ya. Dan mungkin nanti juga akan ada tugas di akhir yang perlu diselesaikan oleh mahasiswa. Baik, kita mulai saja. Oke, yang pertama adalah statistik deskriptif ya. Jadi fungsi dari statistik deskriptif ini adalah memberikan informasi mengenai data yang dimiliki. Nah, di sini fungsi dari statistik deskriptif ini juga bisa membantu untuk menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan cara yang lebih logis. Seperti itu. Jadi misalnya kita mengetahui data rata-rata suatu barang ataupun rata-rata jumlah pegawai ya, kita bisa menggunakan statistik deskriptif ini untuk mengetahui informasi yang ada terkait data yang dimiliki. Terus data yang diolah di dalam statistik deskriptif ini adalah data yang banyak direduksi dan diringkas, sehingga dia sifatnya lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan. Seperti itu. Jadi kita gampang saja untuk bisa mendapatkan informasi dari data yang sudah diolah di dalam statistik deskriptif ini. Seperti itu. Nah, metode dasar statistik deskriptif ini ada dua pendekatan ya. Yang pertama itu adalah pendekatan numerik, yang kedua adalah metode grafis. Kalau pendekatan numerik ini lebih banyak berfungsi untuk menghitung nilai statistik dari sekumpulan data seperti mean dan standar deviasi. Kalau metode grafis itu biasanya interpretasinya itu dalam bentuk grafik. Jadi mungkin dari adik-adik semuanya mungkin pernah lihat data statistik yang banyak tabelnya, banyak grafik batangnya, banyak grafik garis-garisnya. Nah, itu bentuk dari metode grafis ya untuk statistik deskriptif. Seperti itu. Nah, proses dari statistik deskriptif ini ya ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada dikatakan distribusi data, jadi data-data yang sekiranya mungkin berantakan atau segala macam itu bisa didistribusikan ataupun disusun sedemikian rupa untuk dapat memberikan hasil informasi data yang ada. Lalu yang kedua adalah ukuran pemusatan atau tendensi sentral ya. Ini biasanya hal-hal yang berkaitan dengan pemusatan data misalnya seperti mean, median, modus ya. Lalu ada ukuran penyebaran atau dispersion. Nah, ini biasanya mungkin kalian dengar adanya range, simpangan kuartil, variance. Nah, itu bagian dari ukuran penyebaran. Seperti itu ya. Nah, untuk distribusi data atau frekuensi, jadi ini bisa digunakan untuk menyebarkan ya, untuk data penyebaran ya, baik itu dia sifatnya data tunggal maupun dia sifatnya kelompok. Seperti itu. Dan memang kalau data frekuensi atau distribusi data itu memiliki frekuensi ya. Seperti itu. Misalnya contohnya ya, penyebaran kasus COVID-19 di Makassar, misalnya di Kecamatan Panakukang itu 20%, di Kecamatan Tambahan Raya itu 15%, dan di Kecamatan Manggala itu adalah 5%. Atau misalnya di dalam Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia terdiri dari 3 jurusan dengan masing-masing misalnya jumlah mahasiswanya misalnya manajemen ada 300, akuntansi ada 200, STI ada 100 misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan data sebaran, daftar sebaran data ya. Sifatnya baik itu dia tunggal maupun kelompok seperti itu ya. Lanjut ada ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Jadi setiap pengukuran aritmatika yang memang ditunjukkan itu menggambarkan satu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral. Makanya dikatakan sebagai ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan. Nah, untuk ukuran pemusatan sendiri ada 3 jenis ukurannya ya. Yang pertama ada mean, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Jadi ini adalah 3 bentuk pengukuran yang mungkin sudah sangat sering kita dengar seperti itu ya. Di SMA juga sudah sering kita dapatkan soal seperti ini ya. Ada mean, ada median, ada modus. Nah, kita masuk ke ukuran yang pertama, yaitu mean atau rata-rata suatu data. Jadi ketika kita mau menghitung mean atau rata-rata suatu data, itu ada rumusnya. Nah, minggu lalu
mungkin beberapa kelas saya sudah kasih contoh. Kalau min itu ada rumusnya, yaitu jumlah data, ya, jumlah keseluruhan data dibagi berapa banyak data yang ada. Seperti itu. Itu untuk data tunggal, ya. Jadi X1, X2, X3 tambah sampai berapa data dibagi dengan total datanya berapa. Lalu untuk data frekuensi, ya, itu pakai sigma frekuensi X1 dibagi sigma frekuensi X1. Ini adalah keseluruhan data, ya. Total data, ini Fi, ini adalah frekuensi dibagi sigma frekuensi. Seperti itu, ya, yang ini. Oke. Ya. Itu rumusnya untuk data frekuensi. Sedangkan untuk data tunggal itu cuman kita menjumlahkan datanya dulu. Misal nanti kita kasih lihat contoh, ya. Nah, misalnya ini, ya. Data nilai rata-rata dari ujian matematika kelas 3 SMP adalah berikut ini. Misalnya 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Ini data tunggal, ya. Jadi rumusnya adalah kita jumlahkan semua datanya, lalu dibagi berapa total datanya. Ada 10, jadi 61 dibagi 10 sama dengan 6,10. Lalu bagaimana dengan data frekuensi? Nah, ini data frekuensi kita susun dulu, ya, biasanya. Nah, ini saya sudah bikinkan contoh, misalnya untuk nilai untuk rata-rata 70 ada 5, 80 ada 7, 85 ada 6, 90 ada 4, terus 95 ada 3. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat caranya adalah kita totalkan terlebih dahulu jumlah frekuensi berapa, ya. Frekuensi adalah 25. Nah, ini kita tinggal langsung kalikan saja, ya. X1 kali F1 dapat 350. Ini masing-masing dikali, lalu kita jumlah, dapatnya 2065. Jadi dapat 2065 dibagi 25 sama dengan 82,6. Seperti itu, ya, untuk data frekuensi. Jadi tinggal kita kalikan, lalu kita total dibagi dengan total frekuensi yang ada. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya adalah nilai tengah atau median, ya. Jadi kalau yang kita ketahui nilai tengah adalah nilai yang ada di tengah. Jadi kalau dia nilainya ganjil, misalnya ada 70, ada 50, ada 60, ada 70, ada 80. Jadi nilai tengahnya adalah 60 karena dia di tengah. Nah, gitu. Tapi kalau dia misalnya datanya di tengah, ya, bisa saja langsung gitu, ya. Cuman kalau untuk data tunggal seperti ini, ya, rumusnya. N tambah 1 dibagi 2. Seperti itu, ya. Kalau dia data tunggal, kalau data frekuensi, ya, data frekuensi itu adalah median sama dengan B tambah P seper 2N dikurang F dibagi F, ya, seperti itu. Di mana B itu batas bawah kelas median, terus P itu adalah panjang kelas median, F besar yang ini itu adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas median atau sigma F, sedangkan F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Seperti itu. Oke, kita lanjut dengan contoh, ya. Ini ada median data di bawah ini, ya. Ada 8, 4, 5, 6, ya. Ini berantakan, ya. Jadi ketika kita mau mencari nilai median kalau berantakan, kita tinggal pakai rumus, ya. Kita pakai rumus N tambah 1 dibagi 2 sama dengan 11 tambah 1, ya. 11 ini dari total jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Dapatnya 6. 6 ini maksudnya adalah ternyata bahwa jika nilai median ini diurutkan, dia ada di urutan ke-6. Nah, ini kita lihat ketika diurutkan, ya, kita mendapatkan nilai bahwa ternyata di urutan ke-6 nilai mediannya itu adalah 7. Sehingga nilai mediannya adalah 7. Seperti itu, ya. Itu gambaran dari contoh nilai median. Seperti itu. Oke, itu tadi data tunggal. Sekarang kita masuk ke data frekuensi, ya. Kalau data frekuensi, ini kita bisa lihat, ya. Misalnya ini ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nilai ujiannya ada frekuensi dan Fkum ini adalah frekuensi kumulatif. Sekarang kita mau pakai rumus median sama dengan B tambah P dalam kurung seper 2N dikurang F besar dibagi F kecil. Caranya adalah kita menentukan dulu batas bawah median.
Nah, untuk menentukan B-nya ini ya kita tentukan dulu total frekuensi, lalu kita bagi dengan batas bawah dari frekuensi. Batas bawah frekuensi adalah 2 ya. Jadi kita bagi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, selanjutnya B, panjang dari kelas interval. Nah, kita lihat bahwa ternyata antara 50 sama 60 itu panjangnya ada 10. Makanya P-nya adalah 10. Nah, N-nya ini adalah total dari frekuensi. Jadi 30. F kecil ini adalah kelas median. F ini adalah menentukan kelas median ya. Kita lihat kelas mediannya adalah panjangnya adalah 10. Kita lihat di sini ya, dia di tengah. Seperti ini, dia di tengah adalah ini ya. Ini adalah kelas median karena dia di tengah. Jadi kita ambil F kecilnya adalah 5 karena dia masuk kelas median. Nah, sedangkan F-nya adalah batas setelah kelas median ya, di atasnya kelas median. Kita lihat setelahnya kelas median itu ada 2 sama 3. Jadi ini frekuensi ini kita jumlah, dapatnya adalah 5. Nah, kalau sudah dapat semuanya, kita langsung masukkan ke rumus yang di sini ya. Jadi B-nya 15 tambah 10 dalam kurung 1/2 30 dikurang 5 dibagi 5. Seperti itu, dapatnya adalah 50. Jadi mediannya adalah 50. Seperti itu gambaran dari kalau kita menggunakan menghitung min dari tabel distribusi frekuensi. Untuk ukuran pemusatan selanjutnya, ini adalah ukuran modus atau nilai yang sering muncul. Nah, untuk menentukan nilai yang sering muncul, biasanya kita lebih sering menggunakan data tunggal ya, karena itu yang lebih gampang untuk diingat. Sehingga kalau dari contoh soal yang ada di sini ya, kita bisa lihat bahwa modusnya itu adalah 9. Kenapa dia 9? Karena 9 ini yang sering muncul ya. 4 kali. 9 ini muncul 4 kali. Jadi kalau data tunggal itu jauh lebih gampang untuk menentukan modusnya. Nah, beda lagi kalau kita berbicara tentang data frekuensi ya. Nah, data frekuensi atau data kelompok kalau modus yaitu menggunakan rumus. Ya, rumusnya adalah MO sama dengan B ditambah dalam kurung B1 dibagi B1 tambah B2 dikali P, di mana MO ini adalah modus, B ini adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P ini adalah panjang kelas interval, B1 adalah FM dikurang FM kurang 1, di mana frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan P2 adalah FM dikurang FM tambah 1, di mana frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Oke, kita coba contoh soal. Jadi misalnya ini ada kelas interval ya, sama frekuensi ada 2-4, 5-7, 8-10, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat dari data ini bahwa modus dari data berkelompok ini adalah berada di interval 8-10. Kenapa? Karena di data 8-10 ini ternyata data tersebut memiliki frekuensi terbanyak. Sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata data untuk modus itu ada di interval 8-10. Nah, ini adalah caranya untuk menentukan dari 8-10 modus itu di angka berapa. Seperti itu. Nah, kita bisa menentukan dulu P-nya. P-nya 3. Kenapa bisa? Karena di sini kita lihat 8-10 itu kita bisa hitung 8, 9, 10. Ada jarak 3 ya. Terus B-nya. B-nya ini adalah batas bawah dari kelas interval. Kita bisa lihat antara 7 sama 8 ini ada 7,5. Sehingga batas bawahnya itu adalah 7,5. Atau bisa kita bagi, kita tambah 7 tambah 8, 15 dibagi 2, dapat 7,5, sehingga B-nya itu 7,5. Sekarang B1-nya, kita mau menentukan ya, kita mau menentukan nilai B1. Caranya adalah kita menentukan nilai frekuensi dulu, dikurangi nilai frekuensi sebelum kelas frekuensinya. Di sini kita menentukan frekuensi pada kelas interval itu adalah 11. Ini karena dia kelas sebelumnya, maka kita mengambil nilai sebelumnya, yaitu 6. Sehingga masuklah 11 kurang 6 sama dengan 5. Begitu juga dengan B2. B2 ini menggunakan kelas setelahnya. Jadi kita pakai angka 4.
Sehingga 11 dikurang 4 sama dengan 7. Nah, setelah kita dapat semua komponennya, barulah kita masukkan ke rumus. MO sama dengan B ditambah B1 dibagi B1 tambah B2 dikali P maksud saya. Di sini masuk B 7,5 ditambah dalam kurung 5 dibagi 5 tambah 7 dikali 3. 7,5 tambah 1,25 dapatnya 8,75. Jadi nilai modus di antara kelas interval itu adalah 8,75. Seperti itu gambaran dari contoh modus untuk data frekuensi atau data berkelompok. Baik, untuk mahasiswa silakan untuk mengerjakan tugas. Di sini ada dua macam, ada data tunggal, ada data frekuensi. Silakan dicari nilai ininya ya, nilai min, median, sama modus dari data masing-masing ini. Silakan dikumpulkan di e-learning. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi statistik deskriptif ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan untuk absensi dari pertemuan ini saya akan lihat dari ini ya, tugasnya apakah dikumpul atau tidak. Seperti itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.